Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kini Goku mengajak Gas ke tempat para polisi galaksi. Mereka kembali bertarung sengit di sana sampai dua polisi aja bingung kenapa mereka bisa ada di sini. Gak lama kemudian, mereka berteleport lagi ke planet para makhluk yang dulu pernah menjadi wasit turnamen semesta ke-7 versus semesta ke-6. Dan gak sampai situ, Goku mengajaknya lagi ke planet lain yang terus disusul oleh Gas. Gas bilang jika Goku nggak bakal bisa kabur darinya. Tapi karena Gas berteleportnya nggak tahu tempat, jadi tubuhnya langsung tertimpa jatuhan tanah dari truk. Sontak aja hal itu membuat Gas terlihat sangat menjijikan. Dan ternyata yang mengendarai truk itu adalah Monaka. Untungnya Goku nggak sempat melihat Monaka dan tetap fokus pada Gas. Kalau lihat bisa gawat ya. Lalu saat Gas memukul Goku, dengan cepat Goku memindahkan mereka ke planet lain. Ternyata Goku membawanya ke markas polisi galaksi sampai Gas tercebur ke dalam bak saat Raja Galaksi mandi. Sontak aja Goku mengejeknya dan berkata, ini waktunya untuk mandi bro. Di tempat lain nampak Munaito masih berusaha untuk menyembuhkan Granola. Sedangkan Elec dan yang lainnya bingung, mereka telah kehilangan jejak Gas dan Goku. Karena itu Elec menyuruh Oil untuk melacak posisi Gas sekarang juga. Pangeran Sayur tahu kalau saat ini Goku lagi berpindah-pindah ke planet lain guna mengulur waktu Gas. Di sisi lain, Goku dan Gas berpindah lagi ke penjara galaksi. Gas berhasil menghajar Goku dengan keras sampai Goku terpental. Gas minta Goku untuk tidak berpindah tempat lagi dan fokus melawannya saja. Goku mengejeknya dengan bilang apakah Gas sudah mengakui kalau teleportasi Goku jauh lebih hebat. Sontak aja Gas nggak terima kalau teknik teleportasinya diremehkan. Nah, para tahanan di sana ternyata sudah pada kenal pada Gas ketika dia masih kecil. Karena itu si alien meminta Gas untuk membebaskan mereka dan sebagai gantinya mereka akan membantu Gas. Tapi Gas yang gak mau melakukannya karena dia merasa kekuatannya aja udah cukup. Sindut kembali mengungkit masa lalunya saat mereka pertama kali bertemu. Gas yang ketakutan sampai ngompol. Goku yang dengar cerita itu tentu langsung tertawa. Nah, rahasia memalukan Gas akhirnya terbongkar sampai dia sangat malu diliatin banyak tahanan. Gas sendiri mengakui kalau dirinya emang pernah ngompol, tapi dia bilang itu cuman sedikit. Mendengar fakta itu membuat Goku kaget dan gak menyangka satria terkuat di semesta rupanya pernah ngompol juga ya. Sementara itu, Oil berhasil menemukan lokasi Gas yang saat ini berada di penjara galaksi. Gak lama kemudian, mereka dibuat kaget setelah tahu kalau Goku dan Gas berpindah lagi ke planet lain. Elec yang dengar aja sampai pusing 7 keliling dan bertanya-tanya kenapa Gas malah bermain-main. Di sini, Goku akhirnya tahu kalau Gas ternyata sangat mematuhi perintah Elec kakaknya. Tapi, Goku berkata kalau Gas jauh lebih kuat dari Elec dan pasti Gas dapat mengambil keputusannya sendiri. Gas menegaskan alasan dia mencari kekuatan emang untuk kakaknya Elec. Dan dia mengikuti perintah Elec untuk membuat Haters menjadi organisasi terkuat di semesta. Lalu Gas pun langsung melemparkan 2 laser cendolnya pada Goku. Setelah itu Gas bercerita dahulu dia adalah orang terlemah di kelompoknya. Tapi Elec telah membesarkan kekuatannya hingga sekarang. Makanya Gas akan melakukan apapun demi Elec. Karena bagi Gas keinginan Elec adalah absolut. Goku mengerti dengan itu, tapi Goku bilang seberapa jauhkah Gas bisa mempercayai Elec. Karena dulu aja Raditz kakak Goku hampir membunuhnya. Jadi Goku meminta Gas untuk berhati-hati juga dengan Elec kakaknya. Mendengar itu Gas hanya terdiam aja dan mulai menunjukkan kebimbangan di hatinya. Sementara itu Elec memberi perintah pada Maki dan Oil untuk menghabisi Vegeta dan yang lainnya. Karena saat ini Elec yakin mereka udah pada kehabisan stamina. Tentunya hal itu membuat mereka senang dan segera pergi menghampiri Munaito. Di sisi lain, Goku dan Gas berpindah lagi ke planet lain dan saat ini Goku lagi menahan laser milik Gas. Saat Goku udah gak kuat lagi untuk bertahan, Goku pun berteleportasi lagi ke planet lain. Ternyata Goku berpindah ke pesawat polisi galaksi hingga membuat teman-teman polisinya kaget. Goku merasa kekuatannya udah terkuras dan gak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba Gas muncul dan akan menyerangnya. Tapi beruntungnya Goku lebih dulu berteleportasi ke tempat lain. Ternyata Goku berpindah ke tempat Whis yang saat ini lagi menikmati makanan enak di planet lain. Gas yang mengikuti Goku ke sana juga sontak bertanya-tanya siapa Whis. Saat Goku menjelaskan bahwa Whis adalah malaikat, Gas nampak nggak mengerti dengan hal itu. Whis sendiri menanyakan apa urusan Goku mencarinya.
Goku bilang dia ingin menitipkan gas sebentar dan setelah itu Goku pun berteleportasi lagi. Goku terus berteleport ke tempat-tempat yang pernah mereka datangi sebelumnya hingga akhirnya Goku kembali ke tempat Munaito. Maki dan Oil pun tidak jadi menyerang Munaito setelah melihat Goku datang. Sementara itu, Gas sendiri telah kehilangan jejak Goku dan gak bisa lagi mengejarnya. Ternyata alasan Goku berpindah ke tiap planet adalah untuk mengecoh Gas supaya dia gak bisa kembali ke planet sereal. Karena Goku tahu kemampuan teleportasi Gas masih jauh di bawahnya. Dan rencananya pun telah berhasil, bukan? Gas yang kebingungan lalu dikasih tahu oleh Whis kalau saat ini Goku udah kembali ke planet sereal. Dan Whis berkata jaraknya sangat jauh dari planet ini, maka dari itu Gas nggak bisa berteleportasi secara langsung ke sana. Hal itu jugalah yang terjadi pada Goku, di mana saat dia kembali pun dia berpindah dulu ke planet-planet yang sempat dia datangi. Karena Goku pun nggak bisa berteleportasi langsung ke planet sereal. Gas yang gak bisa ngelakuin hal yang sama seperti Goku akhirnya cuma punya satu cara yang bisa Gas lakukan, yaitu pergi dengan cara terbang. Ikan Orakel bertanya-tanya siapa orang itu. Sontak aja Whis juga baru sadar dan belum tahu siapa Gas sebenarnya. Di sisi lain, Goku segera membawa granola sebelum Gas datang kembali. Kemudian Oatmeal muncul dengan mobilnya yang ternyata dia bisa berubah menjadi robot. Melihat mereka kabur, Maki berniat akan melepaskan segel di tubuhnya juga. Tapi Elec melarangnya karena dia yakin mereka bukanlah tandingan Goku. Jadi untuk sekarang mereka akan mundur dulu sambil menunggu hingga Gas kembali. Di sisi lain, Whis menghubungi Goku pakai alat yang dia selipkan di bajunya. Whis ngasih tahu agar Goku tetap waspada karena Gas sedang meluncur kembali dengan kecepatan tinggi. Hingga Gas sampai di planet ini mereka hanya punya waktu 20 menit lagi. Selain itu, Whis bertanya apa latihan Ultra Instinct Goku telah berhasil. Goku menjawab dia masih kesulitan melakukannya karena Goku nggak bisa menjaga hatinya tetap tenang seperti Whis. Whis mengerti hal itu karena pada dasarnya Goku dan Whis adalah makhluk yang berbeda. Jadi Whis memberi saran agar Goku menemukan versi unik Ultra Instinct miliknya sendiri dan memahami apa arti diri dia yang sebenarnya. Setelah itu, Munaito memberikan Goku sebuah skuter peninggalan Bardock. Goku sampai tersentuh ternyata benda ini peninggalan ayahnya. Pangeran Sayur lalu mencobanya yang ternyata benda ini sudah rusak. Tapi Vegeta tahu di dalamnya masih ada data-data yang tersimpan. Munaito yakin data itu pasti adalah rekaman Bardock saat bertarung melawan Gas. Jadi mereka bisa mencari tahu bagaimana Bardock memenangkan pertarungan itu. Vegeta pun berniat akan meminta Bulma memperbaiki alat ini. Tapi Oatmeal menawarkan bantuan karena dia bisa mengakses alat itu tanpa harus diperbaiki. Sementara Gas masih sedang meluncur ke planet sereal dan nampaknya dia merasa kesal udah dikibulin Goku. Saat ini Goku dan yang lainnya sedang mendengar percakapan Bardock dari alat skuternya. Di dalam percakapan itu Bardock berbicara dengan Munaito untuk segera kabur agar mereka bisa tetap hidup. Sontak aja dengar kata hidup membuat ingatan Goku perlahan kembali. Karena saat itu Bardock mengatakannya juga pada Goku sebelum Goku dikirim ke planet bumi. Lalu, scene kembali ke 40 tahun sebelumnya di mana pertarungan Bardock melawan Gas ditunjukkan. Bardock berhasil ngehajar Gas dengan keras sampai tubuhnya terpental ke tanah. Gas balik menembakkan bola laser besar, namun laser itu dengan mudah ditangkisnya. Lalu, Bardock pun balik menghajarnya dan menyerangnya menggunakan tendangan Messi. Sontak aja Gas kembali menghantam tanah. Meski begitu, Bardock yakin Gas tidak mungkin mati semudah itu. Karenanya, Bardock minta Munaito untuk segera kabur agar mereka bisa tetap hidup. Gak lama kemudian, Gas muncul lagi ke hadapannya, bahkan dia nggak terluka sama sekali. Hal itu membuat Bardock kesal karena serangannya ternyata tidak berguna. Gas juga mengakui Bardock memiliki kekuatan yang besar. Tapi dia nggak bisa kehilangan kepercayaan Elec padanya, jadi Gas harus segera mengalahkan Bardock apapun yang terjadi. Munaito yang kasihan pada Bardock memintanya segera menghentikan semua ini. Karena nggak ada alasan baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Tapi Bardock akan tetap bertarung untuk melindungi mereka. Dia melemparkan bola laser yang dengan mudah dihindari oleh Gas. Lalu Gas balik menghajarnya menggunakan gada besar. Sontak aja Bardock sampai menjerit kesakitan. Bardock balik menghempaskan Gas melayang jauh dan meminta Munaito untuk tidak mengganggu pertarungannya. Setelah itu, Bardock kembali menyerangnya dengan ganas, tapi tiba-tiba Gas berubah menjadi monster berotot. Sontak aja, Bardock terhempas menerima serangannya. Inilah pertama kalinya Gas menunjukkan perubahan terkuatnya.
Sementara Munaito akan menggunakan bola naga untuk membantu Bardock. Karena Gas yang sekarang udah bukan lagi tandingan Bardock. Gas kembali mengajak Bardock dan berkata, apakah kau sudah kehilangan semangat bertarungmu bro? Tapi sama halnya seperti Goku, Bardock yang maniak bertarung juga lebih semangat kalau ketemu lawan yang kuat. Tiba-tiba Gas menghajarnya dengan tendangan Rock Lee dan menghabisinya menggunakan boge mentah. Sontak aja Bardock terpental menghantam tanah. Saat ini Munaito udah manggil naga besar dan meminta agar Bardock dikembalikan ke planet asalnya. Sebelum permintaan itu dikabulkan, sang naga mengonfirmasinya dulu pada Bardock yang ternyata Bardock menolak untuk dipindahkan. Dengan harga diri yang tinggi, Bardock lebih memilih mati dibandingkan harus kabur dari musuh. Bardock memukul Gas dengan ganas sampai Gas terdorong mundur. Tapi Gas juga balik menghajarnya dengan keras. Setelah itu, Munaito menghubunginya pakai telepati call dan alasan dia melakukan itu agar Bardock tidak mati. Dengan menyelamatkan mereka seperti ini aja udah membuat Munaito senang, karena itulah dia ingin membalas budi. Tapi dengan tegasnya Bardock bilang kalau dia nggak terima perintah dari siapapun dan baru akan pergi setelah berhasil mengalahkan Gas. Nah, agar Munaito nggak merasa bersalah lagi, dia pun minta Bardock untuk mengucapkan permintaan apa aja. Dan permintaan yang Bardock inginkan agar anaknya di masa depan bisa sejahtera. Setelah itu, Bardock kembali meluncur menyerang Gas. Sementara, Elec dan yang lainnya memperhatikan pertarungan mereka dari jauh. Lalu, mereka melihat cahaya yang terpancar ke langit yang merupakan bola naga yang terpecah kembali. Tapi, saat itu mereka belum tahu kalau itu bola naga ya. Munaito yang telah memenuhi permintaan Bardock akhirnya sadar permintaan itu yang emang seharusnya dikabulkan. Karena permintaan adalah harapan untuk menciptakan masa depan. Dia hampir membuat kesalahan besar dengan meminta hal yang egois. Karena itu, Munaito juga bertekad untuk melindungi granola kecil sebagai harapan yang tersisa. Di sisi lain, Bardock masih terus diserang pakai laser cendol bertubi-tubi. Bardock yang gak bisa bertahan akhirnya tepar dibuatnya. Gas juga ternyata mendapat luka yang cukup banyak meskipun dia telah menggunakan perubahan terkuatnya. Itu artinya kekuatan Bardock emang tidak kaleng-kaleng bukan? Setelah itu, Gas membanting Bardock ke sana kemari lalu menarik ekornya sampai putus. Hal itu Gas lakukan agar Bardock tak bisa lagi berubah menjadi Ojaru. Lalu Gas menciptakan tombak dan melemparkannya. Di detik-detik terakhir sebelum tombak itu mengenai Bardock, Munaito menahan tombak itu dengan tubuhnya. Dan meskipun tubuhnya tertusuk, Munaito bertekad dia akan melindungi Bardock dan granola. Dia pun meminta Bardock untuk memenangkan pertarungan ini demi mereka. Gas yang kesal pertarungannya diganggu segera berubah menjadi lebih berotot. Dia langsung maju memukul mereka hingga keduanya terpental melayang jauh. Lalu Gas mencekik Bardock dan bilang dia akan pastikan membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba Bardock menyerang balik menggunakan bola laser. Setelah itu Bardock yang gantian memukulnya dan menghajarnya lagi pakai tendangan keras. Melayang deh Gas menghantam bukit. Gas bertanya-tanya apa alasan Bardock sampai harus bertarung untuk melindungi Munaito dan granola. Sambil menyerang, Bardock menegaskan alasannya bertarung bukan untuk mereka tapi untuk kemenangannya. Dalam pertempuran tidak ada hal yang dia pikirkan selain memenangkan pertarungan ini. Lalu Bardock kembali memukulnya dengan keras dan menghempaskannya pakai serangan laser besar. Menerima serangan itu membuat Gas terluka serta nggak menyangka kenapa Bardock bisa menjadi lebih kuat tanpa perubahan Ojaru. Bardock bilang mereka para Saiyan akan selalu punya cara berkembang setiap kali melampaui batasannya. Mendengar itu membuat Gas frustasi karena kekuatannya melambangkan batasan yang seharusnya nggak bisa dilampaui Saiyan manapun. Tanpa mendengarkan Gas, Bardock kembali menghajarnya dan memukulinya dengan ganas. Setelah itu, Bardock mengakhirinya dengan serangan laser pamungkasnya. Gas nggak bisa menahan laser itu dan tergerus dengan hebatnya serangan Bardock. Dan akhir dari pertarungan itu dimenangkan oleh Bardock dan Gas yang kalah kembali ke tubuh kecilnya. Lalu, Elec datang menjemput Gas dan gak menyangka kalau Bardock masih hidup. Maka dari itu, Elec menembak Bardock dengan ganas, tapi beruntungnya peluru itu nggak mengenai titik vitalnya. Bardock pun langsung terjatuh dari bukit. Dan saat Elec akan menembak lagi, dia dihubungi Maki kalau Frieza akan segera datang. Jadi, Elec pun pergi meninggalkan Bardock dan yakin dengan luka sebanyak itu Bardock akan mati secara perlahan. Namun, Munaito yang ternyata masih hidup segera pergi untuk menyembuhkan Bardock. Dengan begini, Bardock dapat terselamatkan kembali. Kemudian, scene kembali ke masa sekarang yang mana Goku, Vegeta, dan Munaito telah mendengarkan rekaman pertarungan Bardock.
Dari hal itu, Goku mendapatkan ingatannya lagi tentang bagaimana kehidupan keluarganya sampai dia bisa dikirim ke bumi. Dan Goku akhirnya paham soal harga diri seorang Saiyan. Tapi meski udah mengingat wajah ayahnya, Goku masih ragu dengan kekuatannya sendiri. Vegeta juga menyadari hal yang sama, bahwa semua ini tentang harga diri para Saiyan. Dia nggak nyangka malah disadarkan ayah Goku yang seorang Saiyan kelas rendah. Dan yang lebih membuat Vegeta kesal, alasan Goku dan Raditz selamat waktu kecil ternyata karena permintaan Bardock pada bola naga. Kalau Vegeta sih selamat karena hoki ya. Munaito juga akhirnya mengerti tentang harga diri seorang Saiyan, yang bertujuan bukan untuk menebus dosa masa lalu atau bukan juga soal balas dendam, tapi bagaimana tanggung jawab seorang Saiyan itu sendiri. Setelah itu, Munaito mengembalikan pakaian mereka, namun malah pakaian ala para Saiyan. Alhasil, Goku dan Vegeta menolaknya karena mereka udah terbiasa menggunakan pakaian warga bumi. Gak lama kemudian, Gas telah sampai di planet ini dan meminta mereka untuk keluar. Akhirnya, Goku dan Vegeta pun keluar untuk bersiap pada pertarungan terakhir mereka. Pangeran Sayur berkata dia ingin mengalahkan Gas meskipun nyawanya jadi taruhan. Kalau gitu, Goku pun berpikir hal yang sama dong. Makanya, Vegeta sekarang setuju untuk bertarung bersama dengan Goku. Keduanya langsung memakai perubahan terkuat mereka, yaitu Ultra Ego dan Ultra Insting. Gas yang belum pernah melihat perubahan itu masih menganggap kekuatan mereka jauh di bawahnya. Namun setelah mendengar kata-kata dari rekaman Bardock, Vegeta sudah tercerahkan dan bilang ini tak ada hubungannya dengan kemungkinan menang. Yang mendorong mereka sekarang adalah keinginan untuk menang itu sendiri. Goku dan Vegeta langsung maju menyerangnya. Mereka sama-sama saling memukul, tapi serangan mereka dapat ditangkis dengan mudah. Berkali-kali keduanya menyerang namun gak kena-kena. Ketika Gas menghindar ke udara, Goku segera muncul untuk menyerangnya lagi. Begitu juga Pangeran Congak yang masih penasaran ingin menghajarnya. Dalam serangan kali ini, nampak Gas mulai kewalahan menahan gempuran kekuatan mereka. Dia yang kesal lalu memukul Vegeta dengan keras yang dilanjut menghajar Goku. Meski begitu, mereka berdua kembali menyerang, membuat Gas makin merasa kesal. Gas mencoba nembakin laser besarnya, tapi Goku dan Vegeta muncul di atas dengan laser yang mereka siapkan. Mereka pun menembakkan laser gabungan itu, tapi Gas malah menghilang. Tiba-tiba Gas muncul di belakang mereka lalu menghajar Vegeta menggunakan gada besar. Sedangkan Goku yang pakai Ultra Insting dapat menghindari serangan itu. Namun terpaksa Gas menggunakan kakinya untuk menghajar Goku. Tiba-tiba Pangeran Sayur udah membuat bola kehancuran yang bisa melenyapkan apapun juga. Vegeta melemparkan bola itu dan meminta Gas untuk menahannya kalau bisa. Gas menciptakan perisai Kapten Amerika dan berusaha keras menahannya. Lalu Goku datang ke tempat Vegeta untuk bersama-sama mendorong bola itu. Sontak aja Gas mulai dipukul mundur hingga perisai terkuatnya hampir hancur. Maki dan Oil nampak ketakutan dan sangat mencemaskan Gas. Tapi Elec berkata itu nggak bakal terjadi karena permintaan Gas menjadi yang terkuat setelah Goku dan Vegeta memiliki kekuatan mereka. Dan benar aja, Gas berhasil mendorong balik bola itu hingga membuat Goku kewalahan. Tiba-tiba, Pangeran Sayur terbang ke udara untuk menyerangnya langsung. Tapi, Gas lebih dulu menghajarnya dengan keras serta memberinya pukulan bertubi-tubi. Terakhir, Gas memukulnya lagi sampai Vegeta terpental menghantam bukit. Sedangkan Goku yang udah nggak bisa menahan bola itu lalu menghempaskannya ke langit agar tidak mengenai kota. Lalu, Goku yang melihat Vegeta terpojok langsung bergerak menyelamatkannya. Tapi Goku sontak dibuat kaget ketika melihat Vegeta bisa menghajar Gas. Gas aja sampai nggak menyangka kenapa tubuh Vegeta masih bisa bergerak. Pangeran Sayur menjelaskan luka hanya pendorong tambahan energi baginya. Jadi semakin Vegeta terkena serangan maka Ultra Ego-nya akan semakin kuat. Ngedengar itu Gas sendiri sampai kesal. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.